warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu himbau kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua senantiasa terhindar dari virus corona. Berjumpa lagi dengan saya Pak Irham dan juga Bu Dinda dalam pembelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai properti tari. Betul sekali Pak Irham. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian diharap untuk mampu mengetahui pengertian, kemudian fungsi, dasar pemilihan properti tari, dan contoh dari properti tari. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami cara penggunaan properti tari. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tentunya anak-anak sudah siap semuanya. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini mengenai properti tari? Tentunya sudah siap ya. Nah, apa itu properti tari? Properti tari adalah salah satu unsur yang hampir ada di setiap jenis dan ragam tarian. Properti tari merupakan alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari suatu tarian. Selanjutnya, fungsi properti tari. Fungsi properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam suatu tarian. Nah, itu tadi pengertian properti tari dan juga fungsi properti tari. Mari kita lanjutkan bagaimana dasar pemilihan properti tari. Yang pertama tentunya properti tari tidak merubah makna dari tarian itu sendiri. Kemudian memperkuat makna dari suatu tarian. Selanjutnya, properti tari mendukung tema dari tarian tersebut. Kemudian, properti tari tidak menghambat gerakan penari tentunya. Kemudian yang kelima, tetap memiliki ciri khas dari suatu tarian itu. Yang keenam, properti tari harus tetap menyatu dengan tarian dan penarinya. Dan yang terakhir, properti tari tidak menghilangkan unsur keindahan dari tarian tersebut. Nah, setelah kalian tahu pengertian, fungsi, dan dasar pemilihan properti tari, Ibu akan beri contoh properti tari khususnya tarian Jawa. Contohnya di antara lain adalah ada keris, ada sampur, ada pedang, ada tameng, cendewo, nyanyap, cundrek, dan topeng. Nah, bagaimana cara penggunaan semua properti tersebut? Mari kita pelajari cara penggunaan properti tari. Properti yang pertama yaitu sampur. Cara penggunaan sampur bisa dikalungkan pada bagian leher atau bisa juga diikatkan pada bagian pinggang. Berikut cara pemakaiannya. Selanjutnya, berikut contoh gerakan menggunakan properti sampur. Properti yang selanjutnya yaitu cundri atau keris kecil. Cundri ini biasa digunakan pada tarian putri. Cara pemakaiannya diselipkan pada bagian sampur di depan perut. Berikut contoh gerak tari menggunakan properti cundri. Properti cundri ini biasa digunakan pada tarian yang bertemakan peperangan. Properti yang berikutnya yaitu topeng. Cara pemakaian topeng biasanya digigit atau ada juga yang diikat. Topeng menggambarkan tokoh yang sedang dibawakan oleh penari.
Sehingga topeng yang dikenakan penari harus sesuai dengan tema tarian yang dibawakan. Berikutnya ada properti gendewa. Gendewa ini yaitu busur panah. Penggunaannya dengan cara digenggam pada bagian tengah, atau juga bisa dengan posisi tangan ngerayung. Properti gendewa biasanya digunakan untuk menggambarkan gerakan-gerakan memanah. Berikut contoh gerak menggunakan properti gendewa. Properti selanjutnya adalah nyenyep. Nyenyep adalah anak panah. Nyenyep dipasang pada tempat yang bernama endong yang dikenakan oleh penari pada bagian punggung. Penggunaan nyenyep biasanya bersamaan dengan penggunaan properti gendewo. Berikut contoh penggunaan properti nyenyep bersamaan dengan gendewo pada gerakan memanah. Properti keris biasa digunakan pada tarian dengan tema peperangan. Pemasangan properti keris dengan memasukkan ujung keris pada stagen, kemudian digeser ke arah belakang. Berikut posisi keris ketika tampak belakang. Bisa diperhatikan contoh gerakan tari menggunakan properti keris. Properti selanjutnya adalah pedang. Cara memegang pedang yaitu dengan cara menggenggam bagian gagang pedang. Berikut contoh gerakan menggunakan pedang. Dan properti yang terakhir adalah tameng. Bagian dalam tameng terdapat pegangan yang digunakan untuk memposisikan tangan ketika menggunakan properti tameng. Berikut contoh penggunaan properti tameng, bisa tanpa atau dengan diikuti properti yang lain. Misalnya dengan properti pedang. Bagaimana? Cukup menarik bukan pembelajaran pada hari ini? Tadi kita sudah belajar mengenai properti tari, meliputi pengertian properti tari, fungsi properti tari, dasar pemilihan properti tari, dan contoh serta cara penggunaan properti tari. Pasti kalian sudah paham nih ya materi pembelajaran hari ini. Untuk itu Bu Dinda dan Pak Irham ada tugas kalian sekaligus untuk mengasah kemampuan kalian untuk memahami pembelajaran hari ini. Nanti akan Ibu bagikan link pada grup WhatsApp. Kemudian nanti kalian klik link tersebut. Di link tersebut nanti kalian isi identitas kalian. Kemudian nanti juga ada video yang ada di form tersebut. Kalian amati video yang ada. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Jangan lupa klik kirim. Tugas tersebut nanti juga sekaligus menjadi presensi pertemuan hari ini. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tetap semangat walaupun anak-anak melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran seni budaya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.